mereka meludah ke atas nih ya, yang kena bukan mereka sendiri. Dan teman-teman ya, dengan adanya kasus-kasus seperti itu, ya itu seharusnya menjadi pelajaran bagi para kita orang tua, ya, menjadi pelajaran untuk pandai-pandai lainnya. Kita memilih tempat untuk pendidikan putra dan putri kita, teman-teman. Jangan sampai pengennya anak ini di pondok pesantrenkan supaya paham ilmu agama, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ternyata malah dirusak sama pimpinan pondok pesantrennya. Nauzubillah min dzalik. Atau mungkin dijadikan pemuas nafsu oleh pelaku sodomi, ya, seperti yang di Padang kemarin. Padahal dia sendiri yang mengaku orang tasawuf, yang selalu berusaha menjernihkan hati, selalu berzikir, bahkan sering menuduh-nuduh orang salafi, ya. Katanya orang-orang salafi ini hatinya kotor, hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan semoga apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atas beberapa hal yang disampaikan oleh orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kajian salafi. Mereka meludah ke atas nih ya, yang kena bukan mereka sendiri. Dan teman-teman ya, dengan adanya kasus-kasus seperti itu, ya itu seharusnya menjadi pelajaran bagi para kita orang tua, ya, menjadi pelajaran untuk pandai-pandai lainnya. Kita memilih tempat untuk pendidikan putra dan putri kita, teman-teman. Jangan sampai pengennya anak ini di pondok pesantrenkan supaya paham ilmu agama, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ternyata malah dirusak sama pimpinan pondok pesantrennya. Nauzubillah min dzalik. Atau mungkin dijadikan pemuas nafsu oleh pelaku sodomi, ya, seperti yang di Padang kemarin. Padahal dia sendiri yang mengaku orang tasawuf, yang selalu berusaha menjernihkan hati, selalu berzikir, bahkan sering menuduh-nuduh orang salafi, ya. Katanya orang-orang salafi ini hatinya kotor, hatinya. Atau yang dikenal dengan seseorang yang seringkali mengutarakan atau berstatement qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada dasarnya perlu kita ketahui, di saat mereka-mereka ini memberikan statement atau memberikan pendapat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh kalangan ulama atau para kiai yang notabene-nya pengasuh pondok pesantren yang bermanhaj atau yang mempunyai pola pikir ahlus sunnah wal jamaah, mereka sangat tidak sepakat sekali. Ketika mereka tidak sepakat, tentunya tidak lepas dari beberapa kajian teks daripada Al-Quran dan hadis yang mereka pahami secara lahiriah atau secara letterlek. Tapi mereka ketika diajak untuk mendiskusikan secara kajian ilmiah atau al-ilmu bil ilmi, atau dengan mudzakarah, atau dengan tukar pikiran dari berbagai redaksi hadis ataupun redaksi Al-Quran, mereka itu tidak mau. Ya, saya yakin mereka pasti hujahnya cuman ya itu saja. Di antaranya adalah yang menjadi prioritas yang disampaikan mereka untuk mengkanter amaliyah para kiai dan para ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai aswaja. Mereka anggap melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan baginda Nabi atau tanda petik bid'ah. Dan ketika tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan atau tidak bisa konsisten di dalam pendapatnya yang berkaitan dengan bid'ah, baik secara definisi atau dalam sisi mengkontekstualkan atau mentasawurkan, baru mereka mengkritisi dari beberapa hal yang terjadi atau yang bersifat perilaku. Di antaranya tentang masalah pencabulan atau tentang masalah hal-hal yang bersifat negatif di kalangan masyarakat, atau hal-hal yang bersifat dosa-dosa yang memang secara sharih dijelaskan oleh Al-Quran. Mereka tidak mampu untuk mengantarkan dirinya untuk berhujah secara istiqomah, tapi mereka malah mengkanter perilaku. Jadi dua hal ini
perlu saya pisahkan. Kalau memang berbicara tentang ilmu, monggo silahkan, dan harus dipertanggungjawabkan, dan harus siap untuk mengutarakan sesuai dengan apa yang menjadi kajian-kajian kita, khususnya dalam konteks bid'ah atau dalam kajian-kajian sunnah, karena mereka ini ya paling sunnah. Lah ketika tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan atau konsistensinya tidak begitu maksimal, baru mereka mengkanter pondok pesantren yang bersifat akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan hal-hal yang berbentuk negatif, mulai dari pencabulan dan kemudian dari hal-hal yang pokoknya bukan yang bersifat ilmu lah, tapi yang berkaitan dengan perilaku. Kita harus tahu, kalau kita mau membahas perilaku, ya membahas perilaku. Kalau kita membahas tentang kajian ilmu, ya harus kita membahas dengan kajian ilmu. Tapi aneh. Mereka itu satu hal yang perlu saya sampaikan dan perlu diperhatikan, mereka itu minim dalil. Dalilnya memang sangat begitu minim, sangat kecil sekali. Dan menjadi jurus utama adalah bid'ah. Mulai dari tahlilan, dan mulai dari maulid, mulai dari tawasul, dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi, atau tidak sesuai atau tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dianggap sesuatu yang melanggar baginda Nabi, melanggar aturan Nabi. Ini kan sangat begitu kecil pola pikirnya ya. Jadi saya membuat konten ini sebagai bentuk pencerahan kalau memang berbicara tentang ilmu, monggo silahkan tanggapi dengan ilmu apa yang diutarakan oleh kalangan ahlus sunnah wal jamaah ketika mengkanter dengan tentang masalah konteks bid'ah, maulidan. Ya kita harus sesuai dengan perspektif hadis Al-Quran. Karena mereka ya tidak mau makolatul ulama itu, pendapat para ulama tidak mau. Karena yang menjadi jurus andalan dari kalangan-kalangan salafi wahabi ini adalah qala Allah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak mampu untuk berhujah atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sering disampaikan, baru mereka mengkanter amal perilaku. Nah, ini kan tidak ilmiah sama sekali. Jadi kalau memang bersifat al ilmu, maka harus al jawab bil ilmi. Ketika membahas tentang masalah hadis, ya maka al jawab bil hadis. Ketika menjawab maqalatul ulama, ya tentunya harus berdasarkan para ulama, tapi bukan dari kalangan-kalangan ulama-ulama yang sangat ekstrim yang dikenal di pesantren atau yang dikenal di para ulama. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin membahas secara bijak, secara disiplin dalam keilmuan, jadi seperti itu. Kok yang dibahas itu Pak ya. Jadi seperti itu. Sekilas saya ingin menjelaskan. Ketika ingin membicarakan tentang keilmuan, silakan. Dan ketika membicarakan perilaku, ya mohon maaf lah. Namanya manusia itu ya tidak lepas dari dosa. Karena baginda Nabi yang maksum, yang dibebaskan atau diselamatkan dari dosa itu baginda Nabi. Kalau berbicara tentang para ulama itu hal yang wajar, manusia. Dan tidak menutup kemungkinan dari kalangan-kalangan mereka juga melakukan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya, namanya manusia kok. Tidak lepas dari hal itu. Jadi perlu kita pisahkanlah. Kita bahas perilaku, kita bahas ilmu, ya kita harus tahu ada garis besarnya yang perlu kita dipertimbangkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.